warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pemikiran dalam Akhlak Islam Fase Yunani, Fase Arab, Pra-Islam, Fase Islam, Fase Abad Pertengahan, Fase Modern. Langsung saja, membahas tentang akhlak tidak pernah lepas dari perilaku manusia. Karena akhlak sudah ada sejak manusia dilahirkan. Mulai dari manusia pertama kali lahir, yaitu Nabi Adam SAW, sampai sekarang ini. Baik buruknya akhlak seseorang akan terlihat dari bagaimana perilaku mereka. 1. Akhlak fase Yunani. Pertumbuhan ilmu akhlak pada bangsa Yunani baru terjadi setelah munculnya orang-orang yang bijaksana. Sedangkan sebelum itu, di kalangan bangsa Yunani tidak terjumpai pembicaraan mengenai akhlak. Karena pada masa itu, perhatian mereka hancur pada penyelidikan mengenai alam. Dasar yang digunakan pada pemikiran Yunani membangun ilmu akhlak adalah pemikiran filsafat tentang manusia. Ini menunjukkan bahwa ilmu akhlak yang mereka bangun lebih bersifat filosofis. 2. Akhlak fase Arab pra-Islam. Bangsa Arab pada masa jahiliyah tidak menonjol pada bagian fase sebagaimana bangsa Yunani. Hal ini karena menyelidiki terhadap ilmu terjadi hanya pada bangsa yang sudah maju pengetahuannya. Sekalipun demikian, bangsa Arab pada waktu itu mempunyai ahli-ahli hikmah dan syair-syair yang hikmah dan syairnya mengandung nilai-nilai akhlak seperti Luqman Al-Hakim, Akstam bin Syaifi, Huzair bin Abi Sulma. 3. Akhlak fase Islam. Dalam Islam, tidak diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah guru terbesar dalam bidang akhlak. Terutusannya ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akan tetapi, tokoh yang pertama kali menggagas atau menulis ilmu akhlak dalam Islam masih diperbincangkan. 4. Akhlak fase abad pertengahan. Kehidupan masyarakat Eropa pada abad pertengahan dikuasai oleh gereja. Pada waktu itu, gereja berusaha memerangi filsafat Yunani serta menentang menyiarkan ilmu dan kebudayaan kuno. Gereja berkeyakinan bahwa kenyataan hakikat telah diterima dari wahyu. Apa yang telah diperhatikan oleh wahyu itu tentu benar. Oleh karena itu, tidak ada artinya lagi penggunaan akhlak dan penelitian. Mempergunakan filsafat boleh saja asli, tidak bertentangan dengan doktrin yang dikeluarkan oleh gereja. Akan memiliki perasaan dan menguatkan pendapat gereja. Di luar ketentuan seperti itu, penggunaan filsafat tidak diperkenankan. Inilah yang menciptakan suasana di mana filsafat akhlak yang dilahirkan pada masa itu merupakan perpaduan antara sejarah Yunani dengan ajaran Nasrani. 5. Akhlak fase modern. Pada pertengahan akhir abad ke-15, Eropa mulai bangkit. Pada ilmuwan menghidupkan
suburkan filsafat Yunani kuno. Akal mula dibangunkan dari tidurnya sebagai ajaran klasik tikrik sehingga tegaknya kemerdekaan akal. Di antara ajaran yang dikritik sekaligus diselidiki adalah ajaran akhlak yang dibawa bangsa Yunani dan bangsa-bangsa setelahnya. Descartes tahun 1596 sampai 1650, Thomas Hillebrand 1836 sampai 1882, dan Herbert Spencer 1820 sampai 1903, Victor Cousin 1792 sampai 1862, dan Auguste Comte 1798 sampai 1857. Sekian makalah dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.